Raksasa Premier League Manchester United akhirnya mengumumkan nomor punggung resmi dari rekrutan anyar mereka musim panas ini, Benjamin Sesko. Seperti diumumkan di media sosial resmi United pada Selasa 12 Agustus 2025 malam, striker baru senilai 74 juta pound sterling itu akan mengenakan nomor 30, sama seperti yang ia pakai saat membela Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Keputusan Manchester United soal nomor punggung Sesko ini membuat rekrutan baru lainnya, Diego Leon, harus berganti ke nomor 35. Nomor 30 sendiri bukanlah angka yang punya sejarah gemilang di Old Trafford. Sebelum Leon sempat memilihnya, nomor ini terakhir digunakan oleh kiper cadangan Nathan Bishop pada 2023. Beberapa pemain lain yang pernah memakainya antara lain Matteo Darmian, Guillermo Varela, dan Richie De Ligt. Meski begitu, ekspektasi terhadap Sesko tetap tinggi. Musim lalu, penyerang 22 tahun asal Slovenia ini mencetak 21 gol di semua kompetisi bersama Leipzig. Sesko kini hanya punya waktu kurang dari sepekan untuk merebut tempat di tim utama Ruben Amorim jelang laga perdana Premier League melawan Arsenal minggu mendatang. Sesko berpeluang tampil bersama dua rekrutan mahal lainnya, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, dalam skuad hasil belanja besar-besaran Manchester United di era kepemilikan Sir Jim dan Ineos. Sementara itu, di berita lain, Manchester United dikabarkan sedang mempersiapkan transfer mengejutkan untuk bintang Bayern Munich, Dayot Upamecano. Ruben Amorim ingin menambah kekuatan di lini pertahanannya. Dayot masuk dalam daftar prioritas transfer klub. Kontrak Upamecano akan berakhir musim depan. Lalu Bayern Munich sedang mendesaknya untuk menandatangani kontrak baru. Sejauh ini mereka belum mencapai kesepakatan dan hanya ada sedikit kemajuan dalam pembicaraan. Menurut laporan Falk, minat Setan Merah membuat negosiasi semakin sulit. Sementara itu, agennya juga telah menawarkan bek tersebut ke klub Premier League lainnya. Setan Merah juga masih tertarik pada gelandang Brighton Carlos Baleba. Rasmus Højlund dipastikan meninggalkan Manchester United pada musim ini. Kepindahannya berpotensi bersifat permanen apabila negosiasi dapat diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. AC Milan dikabarkan siap merekrut penyerang berusia 22 tahun tersebut. Manchester United pun optimis kesepakatan bisa tercapai sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September. Saat ini, United hanya mengandalkan Chido Obi dan Joshua Zirkzee untuk menopang Benjamin Sesko. Namun, Obi dinilai masih terlalu hijau untuk bersaing di level Premier League. Sementara itu, Zirkzee justru lebih nyaman bermain sebagai gelandang serang ketimbang ujung tombak. Situasi ini membuat tambahan tenaga di posisi striker menjadi kebutuhan mendesak. Sayangnya, kondisi finansial klub cukup terbatas. Meskipun Højlund atau Alejandro Garnacho terjual, manajemen tetap harus cermat dalam membelanjakan dana. Salah satu opsi yang bisa didapat tanpa menguras kas adalah Dominic Calvert-Lewin. Ex-penyerang Everton itu tersedia gratis dan praktis tanpa resiko besar. Calvert-Lewin disebut tertarik bergabung dengan United. Bahkan, ia dilaporkan melepas agen lamanya demi mengurus kepindahan secara langsung. Dengan usia 28 tahun, sang striker masih berada dalam masa emas. Ruben Amorim pun diyakini mampu memaksimalkan kemampuannya. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, menyuarakan penolakan keras terhadap salah satu rencana transfer klub. Ia sama sekali tidak setuju dengan rumor ketertarikan Setan Merah pada Dominic Calvert-Lewin. Ferdinand secara terbuka mengungkapkan keheranannya saat nama Calvert-Lewin disebut sebagai target potensial United. Ia mempertanyakan logika di balik rumor transfer yang menurutnya tidak masuk akal tersebut. Mantan bek tangguh ini menyoroti riwayat kebugaran sang pemain yang sangat rentan cedera. Menurutnya, kondisi fisik Calvert menjadi alasan utama mengapa MU harus mengurungkan niatnya. Lebih jauh lagi, Ferdinand merasa perekrutan Calvert akan menjadi presiden yang sangat buruk. Langkah tersebut dinilai akan menghambat jalur perkembangan pemain muda dari Akademi Manchester United. Ia secara spesifik menyebut nama wonderkid Chido Obi sebagai contoh nyata. Menurutnya, lebih baik memberikan kesempatan pada Obi ketimbang mendatangkan pemain senior yang sering menepi karena cedera. Manchester United resmi memperkenalkan rekrutan anyar mereka, Benjamin Sesko, usai memboyong striker muda asal Slovenia itu dari RB Leipzig dengan mahar fantastis senilai 74 juta pound sterling. Transfer ini sekaligus mengalahkan persaingan ketat dari Newcastle United dan sempat menarik minat Arsenal pada musim lalu. Tak butuh waktu lama bagi Sesko untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi penyerang berusia 21 tahun itu, Senin, 11 Agustus 2025 pagi waktu Manchester menjadi momen penting bagi Sesko saat ia menjalani sesi latihan perdananya di Carrington bersama tim asuhan Ruben Amorim. Dalam latihan tersebut, mantan buber Leipzig itu menunjukkan semangat membara, mulai dari berlari tanpa kenal lelah hingga memamerkan kemampuan penyelesaian akhir melalui sundulan diving yang mengundang decak kagum.
Dengan catatan impresif 27 gol dan 7 assist dalam 64 penampilan di Leipzig, kehadiran Šeško diyakini akan menambah daya dobrak lini depan Setan Merah. Šeško berpeluang memimpin serangan pada laga pembuka Premier League melawan Arsenal akhir pekan ini. Namun, sebelum itu United kabarnya tengah mempertimbangkan menggelar laga uji coba tertutup demi memberi Šeško kesempatan tampil di situasi pertandingan sesungguhnya. Šeško sendiri tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Sementara itu di berita lain, menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United dan Brighton bakal mengadakan pembicaraan terkait transfer Carlos Baleba. Manchester United berencana untuk mengadakan pembicaraan baru dalam beberapa hari ke depan untuk transfer Carlos Baleba. Tulis Romano di X, dilihat Selasa 12 Agustus 2025. United disebut percaya diri pemain timnas Kamerun itu tertarik bergabung ke Old Trafford musim depan. Kubu Manchester United yakin Baleba tertarik untuk pindah dan urusan gaji pribadi tidak akan menjadi masalah. Tambah jurnalis asal Italia itu. Hanya saja Romano menambahkan transfer pemain 21 tahun ini dinilai cukup mustahil. Tapi United disebut tetap ngotot akan mewujudkan transfer Baleba. Makanya United disebut terus berkomunikasi dengan Brighton yang kemungkinan menekan agar harga untuk Baleba bisa dikompromikan. Manchester United punya sepekan sebelum pekan perdana Liga Inggris kontra Arsenal. Ruben Amorim sudah punya gambaran susunan tim, tapi siap berubah pikiran. Siapapun masih bisa masuk ke starting 11 selama bisa membuktikan diri di sesi latihan. Amorim mengakui kali ini ia senang bisa cukup pusing memilih pemain. Pusing memilih itu adalah hal bagus, memang seharusnya seperti itu, bukan kayak musim lalu saat kami kesulitan menempatkan 11 pemain di lapangan, ungkapnya di situs klub. Ini adalah hal normal, jadi saya perlu berpikir dan mereka perlu berjuang sepanjang pekan nanti sehingga mereka bisa mengubah pikiran saya. Saya sudah punya ide bagaimana menyusun pemain, tapi mereka akan mengubah pikiran saya sepanjang pekan. Ini akan jadi pekan berat karena kami coba mengatur sepekan penuh latihan. Jadi kami akan menggelar 2 sesi yang sangat kuat dengan waktu itu untuk menyiapkan diri, lalu akan agak longgar sedikit dan kemudian 2 hari untuk benar-benar memikirkan strategi buat pertandingan nanti dan kami akan siap. Imbuhnya. Sementara itu Manchester United mendapat kabar yang bisa membuat mereka tersenyum lebar. Gianluigi Donnarumma dilaporkan berada di ambang pintu keluar dari PSG. Kesempatan Donnarumma untuk bertahan sejatinya masih ada dan ia menandatangani kontrak baru. Namun, drama muncul setelah PSG bergerak cepat mendatangkan Lucas Cavalier. Kiper muda itu kini resmi bergabung dengan Les Parisiens. Kehadiran kiper berusia 23 tahun itu secara otomatis membuat masa depan Donnarumma semakin abu-abu. Dengan adanya Cavalier, persaingan di bawah Mister PSG menjadi lebih ketat. Di sisi lain, hal tersebut juga memberi sinyal bahwa posisi Donnarumma tidak lagi aman. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika PSG tidak memasukkan Donnarumma ke dalam daftar skuad untuk Piala Super UEFA melawan Tottenham. Keputusan ini dianggap sebagai pesan tegas bahwa hubungan antara Donnarumma dan klub sudah berada di titik rawan pecah. Fabrizio Romano pun mengungkapkan perkembangan penting terkait hal ini. Gigio Donnarumma pasti akan meninggalkan PSG, kemungkinan besar musim panas ini atau musim panas mendatang. Tulis Fabrizio di X. Hubungan mereka benar-benar retak setelah klub memutuskan untuk mengeluarkan Gigio dari skuad mereka untuk Piala Super. Tambahnya, Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan terkait peminjaman Rasmus Højlund yang mencakup opsi pembelian permanen. Raksasa Premier League itu disebut siap melepas Højlund setelah mendekati perekrutan Benjamin Šeško. Menurut laporan media Italia, United telah memberikan lampu hijau ke